Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom pendengar Healing Harmony dimanapun Anda berada. Malam hari ini terima salam sejahtera, sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama Healing Harmony, jadikan tahun ini sebagai tahun untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Saudaraku, saya terlalu percaya bahwa keintiman hanya terjadi ketika kita mengenal secara dalam dengan Allah kita, dan kita membangun hubungan yang intens, yang lebih lagi dengan Dia setiap saat. Malam hari ini bersama Healing Harmony Singers, mari menikmati kehadiran Allah di dalam penyembahan kepada-Nya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Mari katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. mari katakan, Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bersama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Pujian yang baru kita naikkan mengajak kita untuk mengenal Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam surat Filipi 3 ayat yang ke-10, di mana Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rupa-rupanya sang rasul memahami dengan benar tentang kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Hosea 6 ayat 6, di mana dikatakan di sana, sebab aku yaitu Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Malam hari ini saya mau katakan bahwa keintiman dengan Allah tidak akan terjadi kalau saudara tidak memahami dan mengenal Allah secara benar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang menarik dari Rasul Paulus adalah ia terus bertanya-tanya, siapakah Engkau Tuhan? Dan dalam 28 tahun pelayanannya, ia mengeluarkan pernyataan di dalam Filipi 3 ayat 10 yang baru saja kita dengar. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Sekalipun Rasul Paulus setelah menerima berbagai pewahyuan dan pernyataan Allah seperti yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 26 dan 2 Korintus 12, namun ia masih merindukan suatu ungkapan tentang pengenalan di dalam Allah yang lebih lagi. Saudara, jika saya bertanya kepada jemaat saya, kenalkah saudara dengan James Bond? Maka sudah pasti jemaat saya akan berkata bahwa kami mengetahui dia di dalam film-filmnya. Tetapi kalau saya bertanya kenalkah saudara tentang James Tuhumuri, maka sudah pasti mereka akan mengatakan kami mengenalnya secara dekat. Kami tahu postur tubuhnya, kami tahu warna kulitnya, kami tahu hobinya, kami tahu gayanya, kami dekat dengan istrinya, kami dekat dengan anak-anaknya, bahkan kami sering berjalan-jalan dengannya. Itu yang pasti dinyatakan oleh jemaat kami. Demikian juga dengan hal pengenalan kita akan Allah. Dan menjadi pertanyaannya malam hari ini, jika saudara mau jujur terhadap diri saudara, sejauh mana saudara mengenal Allah? Dalam kapasitas apa saudara mengenal Allah? Dan malam hari ini Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan 4 kapasitas manusia di dalam mengenal Allah. Hal yang pertama, kita mengenal Allah dalam kapasitas orang hamba kepada tuannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di satu sisi kita memang harus memiliki kapasitas sebagai seorang hamba apabila itu berkaitan dengan kerelaan kita untuk melayani Allah dan juga melayani sesama kita. Dan dalam kapasitas hamba ini, kita juga bersedia memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan pikiran, bahkan terkadang kita bisa korban perasaan.
Nah, malam hari ini saya mau katakan bahwa kebenaran firman Allah mengatakan seorang hamba tetaplah hamba. Saya mau katakan bahwa pengenalan akan Allah dalam kapasitas kita sebagai hamba tidaklah cukup. Sebab seorang hamba tidak tahu dan tidak akan mengerti relungan hati tuannya. Hubungan yang ada di antara hamba dan Tuhan itu sesungguhnya sangat dangkal sekali. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, Allah dan Tuhan kita menginginkan pengenalan akan Dia yang lebih dalam daripada sekedar seorang hamba mengenal Tuhannya. Dan di dalam kitab Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, Tuhan Yesus mengungkapkan keinginannya untuk membangun hubungan dengan kita dalam kapasitas yang lebih daripada sekedar hamba. Dikatakan di sana Ia tidak menyebutkan kita sebagai hamba lagi, tetapi sebagai seorang sahabat. Haleluya. Dari hamba naik satu level dalam pengenalan kepada Dia dalam kapasitas sebagai seorang sahabat. Ini yang kedua, pengenalan akan Allah dalam kapasitas sebagai sahabat. Saya percaya kita semua tentunya memiliki sahabat. Tentunya kita tahu juga bahwa hanya dengan seorang sahabat kita dapat menceritakan pikiran-pikiran kita. Dengan seorang sahabat kita dapat share masalah-masalah yang cukup privasi. Dan saudara, Alkitab juga menyebutkan Abraham sebagai seorang sahabat Allah. Dan ungkapan Abraham sebagai sahabat Allah itu terekam di dalam 2 Tawarik 20. Kemudian di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23 juga mengatakan itu. Bapak, Ibu dan Saudara, perhatikan. Oleh karena dalam kapasitas sebagai seorang sahabat, maka Allah memberitahukan kepada Abraham rahasia-rahasia apa yang akan dilakukan Allah terhadap Abraham dan keturunannya, dan juga yang Allah akan lakukan dalam penghukuman terhadap Sodom dan Gomora. Haleluya. Oleh karena sahabat, maka Abraham mengikatkan janjinya dengan Allah. Satu ikatan janji yang kuat, satu covenant, yaitu ikatan janji berkat antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Oleh karena sahabat, maka Allah juga berpikir apakah Ia akan menyembunyikan rencana pemusnahan Sodom dan Gomora. Itu terdapat di dalam 2 Kejadian 18. Inilah kapasitas pengenalan akan Allah sebagai seorang sahabat. Haleluya, luar biasa. Hal yang ketiga, saudaraku yang terkasih, kita mengenal Allah dalam kapasitas antara anak dengan bapak. Saudara, seringkali kita hanya tahu dan memanggil Allah sebagai Bapa. Tetapi permasalahannya adalah, dengar baik saudaraku malam hari ini, sepanjang saudara memanggil Allah sebagai Bapa, apakah Bapa berkenan melayakkan kita yang memanggil Dia sebagai Bapa? Apakah Bapa melayakkan kita sebagai anaknya atau tidak? Sebagai contoh malam hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara seperti ini. Tadi ketika kami datang untuk menyiar dalam siaran Healing Harmony ini, security biasanya menyambut kami di depan dan berkata kepada saya, "Bapak, malam hari ini ada siaran ya?" Dan saya akan kasih tahu, "Ya betul Pak, kami akan siaran." Setelah keluar dari studio ini pasti dia akan katakan, "Bapak, sudah selesai ya?" Dan saya pasti akan menjawab, "Ya betul, sudah selesai."
Kemudian saudaraku, dalam kapasitas sebagai seorang guru, pasti anak-anak akan menyambut seorang guru yang masuk ke kelas. Selamat siang Pak. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya memiliki seorang full time yang membantu saya di dalam pelayanan yang saat ini juga ada bersama-sama dengan kami di dalam siaran radio ini. Seringkali memanggil saya sebagai Bapak. Tetapi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mereka yang memanggil saya sebagai Bapak, saya tidak berkenan untuk mereka dapat dengan leluasa memasuki area saya yang begitu privasi. Bapak Ibu boleh tangkap hal ini? Orang yang memanggil saya sebagai Bapak, apakah itu dalam kapasitas security, full time saya, atau anak terhadap gurunya, saudara, murid terhadap guru, tidak mungkin kami akan memberikan keleluasaan untuk mereka memasuki area kami yang begitu privasi. Saya tidak akan mengizinkan full time saya datang di rumah saya, kemudian ambil cawan saya seenaknya dan minum, masuk tempat tidur saya, kemudian cingkrak-cingkrak misalnya di atas tempat tidur saya. Tidak akan mungkin, saudaraku. Tetapi saudaraku, lain cerita ketika anak kami waktu dalam usia balita masuk di dalam kamar kami, kemudian naik di atas tempat tidur, berguling-guling, lompat-lompat di atas tempat tidur. Kami akan menyambutnya dengan sebuah pelukan yang begitu dalam, akan membelai dia dengan kasih sayang yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, anak saya pasti mengenal saya dengan cukup dekat. Dia tahu suara saya, ia tahu gaya saya, ia tahu barang-barang saya. Bahkan kadang kalau ia mau menggunakan barang saya, mungkin ia takut dan ia minta izin untuk meminjam. Dan ketika saya meminjamkan misalnya saja kemeja yang sudah seukuran dengan postur tubuhnya, dengan badannya, dan ia memakai kemeja itu, dan saya akan bangga melihat dia memakai kemeja saya, saudaraku. Barang saya kasih kepada dia dan dia pakai itu. Saya melihat luar biasa. Anak saya sudah besar dan anak saya lebih gagah memakai pakaian yang saya pakai. Rasa senang campur bangga bahwa anak kita sudah dewasa dan layak untuk memiliki apa yang kita punya. Itulah hati Bapa bagi anak-anaknya, bukan bagi anak tetangganya, saudaraku. Bapa rindu anak menikmati apa yang Bapa miliki. Dan demikian juga, saudaraku, anak kita juga tahu bahwa kita akan marah jika dia melakukan hal yang kita tidak suka. Dan sebaliknya, anak juga tahu kita senang jika ia melakukan hal yang berkenan di hati kita. Tapi malam hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa anak tetaplah anak. Orang tua akan membatasi apa yang anak tidak perlu tahu, meski mereka adalah ahli waris dari apa yang kita miliki. Tetapi satu hal yang kita mesti pahami, seorang bapa sangat sayang kepada anak-anaknya. Haleluya. Ada sebuah pujian yang mengatakan, seperti bapa sayang kepada anaknya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun sayang kepada kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Lukas 13 ayat 34 menggambarkan hati Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Di atas bukit ia menatap kota Yerusalem dan ia berkata, Yerusalem, Yerusalem,
Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak tahu, kamu tidak mau. Haleluya. Demikianlah Allah mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Hal yang keempat, saudaraku yang terkasih, ini adalah bagian yang terakhir, bagian yang mesti kita mengerti bersama, yaitu kapasitas pengenalan kita akan Allah. Dalam kapasitas mempelai perempuan mengenal mempelai laki-laki. Saudara, saya percaya bahwa seorang istri sangat mengenal suaminya lebih daripada seorang anak mengenal bapaknya. Demikian juga seorang suami mengenal istri lebih daripada seorang anak mengenal ibunya. Hubungan yang sangat dalam antara istri dan suami sehingga terjadi tanpa sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh suami, istri sudah mengerti apa yang akan suaminya mau. Istri akan berkorban melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi suami. Demikian suami pun akan berkorban untuk melakukan yang terbaik bagi istrinya. Suami dan istri saling memberi pujian. Saudara, saya pun selalu melakukan hal ini bagi istri saya. Demikian pula istri saya akan melakukan itu bagi saya. Memberikan pujian dengan kata-kata I love you. Aku sayang kamu. Itulah hubungan, saudaraku. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya mau katakan bagi saudara, kita ini adalah mempelai Kristus. Kita terikat di dalam kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 29 katakan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Kita ini kepunyaan Allah, terikat di dalam sebuah ikatan janji pernikahan, saudaraku. Sebentar nanti ketika Tuhan Yesus turun untuk menjemput kita, maka ada perjamuan kawin anak domba antara mempelai laki dan mempelai wanita. Haleluya. Malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari lebih dalam dengan Tuhan. Mungkin selama ini engkau jauh dengan Tuhan. Mungkin selama ini hubunganmu sangat dangkal. Bersama Healing Harmony Singers, kami mengajak saudara masuk dalam penyembahan. Saudara mengenal Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Lebih dalam kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Mari miliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. ini kerinduan kami Lebih Tuhan. dari Kami ingin membangun hubungan yang lebih dalam, lebih intim dengan Engkau. lebih dalam. Haleluya. Ku cinta Kau Terus intim dengan Tuhan.
terus lebih dalam dengan Tuhan dan rasakanlah pelukan kasih Tuhan dalam hidupmu. lebih dalam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, terima cintanya Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Kami undur diri dari hadapan saudara. Pastikan bahwa hari-harimu saudara mengalami kasih, mengalami cinta Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudari sekalian. Immanuel, Tuhan beserta kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.